Selanjutnya dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Sutisna. Di sini temanya regulasi penanggulangan permasalahan anak. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal intisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Direktur Yayasan Kang Yos nih, apa aja pokoknya banyak jabatannya sehingga kita tidak sebutkan satu persatu. Terlalu banyak prop ini. Yang saya hormati seluruh narasumber, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mobil khusus ada teteh saya di sini, Ketua KPU, karena waktu itu saya harus begini. Sekarang masih nggak? Sekarang aja masih begini. Kalau dicoret, itu aja hampir dicoret. Saya dari PAN dicoret. Yang saya hormati para peserta seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya. Teteh-teteh dan ibu-ibu ya, pada kesempatan ini memang kita sangat menyayangkan ketika kita ingin memberikan masukan gitu kan terhadap eksekutif, tetapi tidak ada yang mewakili, sehingga kita bukan mengatakan sia-sia, tetapi memang tidak apa namanya ya, kalau ada ya kurang greget gitu. Bahkan kalau perlu kita berharap ada dinas pendidikan, terus tadi dinas yang terkait wanita tadi KB Ibu Nur Hayati, terus kemudian kalau perlu ada lagi kayak pariwisata kita dengan juga, pokoknya yang terkait memang dengan kebutuhan anak gitu kan. Nah apalagi temanya itu tentang Pancakarsa ya, yang memang notabene menjadi program Ibu Bupati. Cuma memang begini, Ibu semua yang ada di sini. Tadi saya sudah diskusi dengan Kang Yus bahwa persoalannya tentang Pancakarsa ini kan bukan masalahnya kalau foto begini-begini doang ya. Kata orang Tajuralan mau foto gampang. Foto apa ini Pancakarsa, ya kan? Sampai orang nggak ngerti Pancakarsa apaan. Pancakarsa aja, ya kan? Yang di dalamnya adalah Bogor membangun, Bogor cerdas, Bogor keadaban. Sebetulnya program itu sangat bagus, Bu. Tetapi ketika tidak matching antara program tersebut dengan Ibu Bupati yang punya programnya bagus, tetapi SKPD-nya tidak mampu menerjemahkan, ini menjadi persoalan yang nyata. Misalkan begini, itu terjadi di dinas pendidikan, di dinas pariwisata, di dinas pemuda dan olahraga. Ketika saya diskusi dengan mereka, mereka pun bertanya-tanya kenapa misalkan Ibu Bupati tidak bikin gitu khusus terkait Pancakarsa itu, ada badan yang mengurus itu gitu, dari berbagai leading sektor tadi, dari berbagai SKPD, orang-orang ahlinya, dan itu tidak terjadi. Sementara ini saling terkait. Kalau misalkan ini sendiri-sendiri nggak akan menjadi kelihatan yang disebut dengan Pancakarsa tadi. Apalagi terkait dengan urusan anak ya. Jadi persoalan kita itu kan pertama Bogor ini terpadat se-Indonesia. Kemudian terluas juga. Dan ini menjadi persoalan tersendiri bahwa di dalam dunia pendidikan, kalau mungkin di kita di kota tidak terlalu terasa, tetapi daerah-daerah yang ada di gunung itu mereka sangat luar biasa. Kalau misalkan kita ke daerah Cibudeg aja yang di gunungnya kayak namanya ada daerah Cijambe, itu di sana itu bisa dibayangkan sekolah itu satu ruangan, bahkan paling dia punya 2 ruangan, tapi diisi oleh 6 kelas gantian gitu kan.
gitu. Jadi makanya ketika kita menyikapi tadi janji Ibu Bupati terkait madrasah, ini sangat prihatin, Bu. Jadi apa yang beliau janjikan, perhatian mereka terhadap dunia pendidikan yang dasar, yang memang masih anak gitu kan, seperti PAUD, kemudian SD dan MI, kemudian SMP dan madrasah, dan madrasah itu sangat terpinggirkan. Sangat terpinggirkan. Makanya kita itu meminta Ibu Bupati itu, pertama janjinya lah direalisasikan, kedua adalah perhatian dia, karena yang memilih dia itu banyak dari kalangan rakyat di bawah yang notabene mereka memang madrasah-madrasah, dan itu sangat-sangat prihatin. Sampai hari ini belum ada katakanlah program Ibu Bupati yang betul-betul baik buat madrasah. Nah, misalkan soal regulasi, sampai hari ini regulasi perlindungan anak di Kabupaten Bogor belum ada. Nah, mungkin saya di Komisi 4 akan bicara gitu kan dengan eksekutif, dengan pihak-pihak terkait agar segera diadakan perda tentang perlindungan anak. Cuma persoalannya, Bu, lagi-lagi pihak eksekutif itu contohnya perda tentang rokok sudah diundangkan, harusnya sudah ditaati, sampai hari ini belum juga. Iya, tentang rokok gitu kan. Sampai anggota dewan yang doyan merokok ya merokok aja, gitu kan. Yang enggak ngerokok kan gimana? Nah, hal-hal seperti ini terkait. Nah, kemudian hal sederhana, misalkan kota yang disebut kota ramah anak ya, kota ramah anak, tempatnya sehat, bersih dan lain sebagainya. Saya sangat heran dengan Ibu Bupati yang seorang perempuan, taman wilayah di kantor dia aja itu nggak ada yang bagus. Saya pertanyaan, dia perempuan atau bukan? Itu saya benar gitu. Kita yang laki-laki, apalagi saya orang kampung gitu kan, karena perempuan, ya. Saya heran. Taman, coba Ibu kalau nggak percaya, itu taman yang dekat masjid, itu kalau ditata dengan bagus, dikelola dengan bagus, bisa orang menikmati di situ, anak-anak bisa bermain. Itu di sekeliling itu aja nggak ada. Padahal kita ini disaksikan oleh nasional dan internasional karena Bogor itu APBD-nya besar, sehingga menjadi rujukan dari berbagai daerah datang ke Bogor untuk belajar. Lah kalau tempat belajarnya jelek, bagaimana mau jadi rujukan? Kan prihatin gitu kan. Nah, kemudian belum lagi hal lainnya. Misalkan di dunia pendidikan, kemarin di Parung Panjang sekolah baru dicor roboh. Untung aja roboh duluan. Coba kalau udah diisi sama anak kita. Anak kita sedang belajar tiba-tiba roboh, padahal baru lagi dibangun udah roboh duluan. Gak apa-apa dah roboh-roboh kata saya sebelum diisiin, daripada udah diisiin baru roboh. Belum lagi pembangunan sekolah yang sampai hari ini pembangunannya harusnya sudah selesai Desember, sampai hari ini belum selesai. Di Dinas Pendidikan, Bu, silpanya itu mencapai 50 miliar lebih. Ada tender yang sudah dilelang lolos tetapi tidak direalisasikan. Kita menyaksikan banyak sekolah yang pada roboh, tetapi ada tender yang lolos tidak dikerjakan. Silpa sampai 50 miliar, kan kita sebagai orang masyarakat ini udah berpikir harusnya dana ini bisa digunakan buat kepentingan masyarakat, kepentingan anak-anak kita yang sedang sekolah. Bahkan kalau informasi terakhir, Silpa 2019 itu 1,4 triliun. Kalau Ibu Bupati yang sebelumnya dipanggil Neng Silpa, kalau ini Miss Silpa. Kita hebat Bu Silpanya. Saya diskusi dengan Ketua DPRD, beliau sampaikan seperti itu. Ini dapat gelar baru Miss Silpa. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ini berharap, makanya kalau memang ada orang dinas pendidikan, banyak yang ingin saya pesan. Misalkan kalau ada anak yang kemudian tidak mampu bayaran, ya misalkan, ini kan bagian dari ramah anak, perlindungan anak, jangan sampai mental anak terganggu. Misalkan menagih sesuatu untuk ujian ke anak biayanya. Terus kemudian memberikan informasi-informasi yang sifatnya tekanan mental itu kepada anak langsung. Itu tidak baik. Kenapa? Karena
beda-beda sekali setiap orang itu kemampuannya untuk bertahan, Bu, dalam kondisi ada tekanan. Nah, kita khawatir kalau kemudian misalkan anak yang ditagih oleh guru atau oleh sekolah tentang SPP tentang apa, kita khawatir kalau dia nantinya tidak mampu bayar, dia akan berhenti sekolahnya. Dan ini bisa terjadi kalau yang mentalnya lemah, kan dia malu karena ditagih terus menerus, udah gitu dengan ancaman misalkan, dengan tekanan. Kalau nggak bayaran nggak bisa ikut ujian, dia pulang nangis-nangis dong, dia malu sama teman-temannya dan lain sebagainya. Harusnya dinas pendidikan misalkan ini menjadi katakanlah peringatan penting, diingatkan seluruh stakeholder yang ada di dinas pendidikan, jangan sekali-kali gitu kan menagih soal SPP kepada anak karena mengakibatkan masa depan anak dan jangka panjang. Kalau dia berhenti sekolah bagaimana? Sementara penduduk Kabupaten Bogor ini banyak sekali yang orang yang kondisinya memang mereka sekolah itu karena terpaksa. Artinya sebetulnya ada yang orang tuanya begini, Bu, ya sekolah-sekolah enggak. Lah kalau yang begitu ketika diancam begitu ya berhenti misalnya. Sehingga anak kita enggak ada kesempatan sama sekali. Orang tuanya memang merasa sudah down, anaknya dibikin down di sekolah begitu kan. Nah, ini menjadi banyak hal di Kabupaten Bogor ini, Bu. Program Pancakarsa ini salah satu buktinya, Bu. Sekarang diundang dia tidak ada. Dan itu hampir terjadi juga di kita di eksekutif, di legislatif. Kalau kita mengundang mereka, kadang mereka diajak bicaranya seperti sekarang ini. Mereka hanya mau banyak hadirnya kalau ada yang berubah, gitu kan? Ketika hal-hal seperti ini mereka, contohnya hari ini, mungkin kalau ada ibu bupati dia pasti hadir, gitu kan? Nah, tadi saya diskusi dengan Kang Yus itu berpikir, kenapa sih ini SKPD ini tidak punya inisiatif yang betul-betul gitu menerjemahkan dari program Pancakarsa, misalkan tentang pariwisata aja, yang memang di dalamnya bisa difasilitasi buat hak bermain anak, ya kan? Kita banyak punya danau, kita banyak punya destinasi yang bagus-bagus, tetapi danau-danau kita ini sampai hari ini belum ada yang dikembangkan oleh dinas pariwisata kita. Ketika saya tanyakan, itu alasannya ranah provinsi. Betul, lahannya, kewenangan ada di provinsi, tetapi karena dia ada di kabupaten kita, ada di daerah kita, maka kita berhak mengelolanya. Sampai saya bilang, Bapak, cara berpikirnya harus dirubah. Bapak masih muda, masa depan Bapak karirnya panjang ke depan. Kalau cara berpikir Bapak seperti ini, mandek dari saya Kabupaten Bogor. Begitu. Kalau sesuatu itu dibatasi dengan, wah itu bukan wewenang kita, itu bukan ini kita lah. Kalau seperti itu terus, potensi apapun yang ada di kita nggak maksimal dong. Kalau SKPD kita seperti itu terus, makanya kita heran. Ibu Bupati dalam memilih SKPD atas dasar apa? Apa profesionalisme gitu kan? Gitu. Coba kalau berdasarkan fit and proper test gitu kan, mereka yang memang secara eselon udah cukup tetapi punya niatan sungguh-sungguh buat Kabupaten Bogor, sehingga program Pancakarsanya bisa diterjemahkan ke hal-hal teknis. Ini kan dalam tataran teorinya bagus, tetapi teknis di lapangannya itu tadi. Kita nggak usah bicara jauh-jauh. Dalam dunia pendidikan seperti itu, pariwisatanya juga seperti itu. Jadi memang kita, Bu, di Komisi 4 pelayanan SKPD itu kita nggak ada cerita yang namanya kita ragu-ragu. Ketika memang itu harus diperbaiki, apapun resikonya, sampai saya malah ditegur oleh fraksi. Yang karena di internal beberapa kawan saya di Komisi 4, saya galak-galak saya dengan beberapa ada. Jadi kalau di rumah sakit, misalkan warga kita sampai ada yang ditahan di UGD berapa jam dan belum diapa-apain, saya datangin langsung rumah sakitnya. Dan alhamdulillah sekarang perubahannya udah cukup baik ketika memang kita hubungin, Bu. Jadi dimanapun saya berada, saya bisa menghubungi seluruh direktur RSUD yang ada di Kabupaten Bogor itu langsung ditangani. Tapi persoalannya kalau kita nggak
Ngelihat gimana? Jadi kalau ada kita, mereka akan bagus gitu kan. Kita khawatir kita nggak ada, gimana? Kantor kecamatan yang ngurus surat aja bisa sampai 3 hari. Sementara kalau ngurusinnya buat orang sakit, gimana bisa keburu meninggal dong, suratnya jadi juga belum. Nah, hal-hal seperti ini sangat prihatin dan memang saya sangat keras gitu di langsung ketika kecamatan itu ada kendala, saya turun langsung. Saya sampai banyak ditegur oleh senior saya yang di partai, yang mantan dewan. Terus jangan gitu, ajak aja bicara baik-baik. Kalau bicaranya baik-baik dengan SKPD, laporannya itu baik-baik. Dia kalau kita ajak bicara, laporannya enak-enak. Sementara kan di lapangan kenyataannya beda. Begitu, makanya saya emang nggak sabaran. Kalau bicaranya kita bilangin duluan, Pak saya mau datang, wah enak, saya disediain makanan, ya kan? Disediain minuman, ya bangku disiapin. Amplop. Kalau amplop sih nggak ada Bu, nggak ada. Dan Komisi 4 itu bisa dibilang yang paling kering. Mana ada sekolah mau ngamplopin kita? Nggak ada kita gitu. Kayak puskesmas, ini foto-fotonya ada. Puskesmas, WC-nya seperti WC orang kampung gak lebih-lebihan. Kan kita prihatin, tempat kesehatan tapi kotornya luar biasa. Sampai pernah ada jarum suntik apa itu yang di Ciampea saya datengin tiba-tiba, karena kalau didatenginnya melalui obrolan dulu Bu, kita sampaikan dulu, itu mereka diperbaiki semua dong kita mau datang. Dan kita udah mengalami mana yang kita datenginnya bilang duluan biar rapi kan, karena dia tahu kita mau datang. Tapi kalau yang kita datangnya mendadak, dia kagak tahu, baru tuh kenyataannya ada foto-fotonya di saya gitu kan. Nah, ini terjadi di dinas kesehatan aja seperti itu. Puskesmas luar biasa. Ketika ada informasi laporan, misalkan ada pengobatan di puskesmas itu, kalau melayani kadang semaunya kan. Orang belum ditanya, obat udah ditulis. Lah kalau anak, kadang dia ngomong aja kan, anak kita belum bisa kan, gitu baru kita lihat gejala, kita tempel panas apa kagak, sakit apa neng, ya kalau anak kita kagak ya kan. Nah, karena belum dijelasin oleh ke dokter, udah ditulis obatnya, obat ini, lah sakitnya sakit apa, kita tahu. Nah, seringkali pelayanan puskesmas tuh seperti itu. Ketika kita informasikan, biarin tuh puskesmas nanti saya sikat. Belum apa-apa mereka udah ada Bu yang menghubungi pihak senior kita. Terus jangan kayak gitu. Kalau bisa telepon aja dulu, ajak ketemu, ngopi dan lain sebagainya nanti. Ya kalau begitu mah saya akan diterima baik-baik, gimana juga enak buat saya. Tapi buat masyarakat kan saya butuhin mau buat masyarakat. Kalau saya mah nggak perlu dikasih kopi, kasih apa. Iya, orang ngopi juga kagak Bu. Dikasih rokok, merokok kagak. Malu biasa irit. Begitu. Nah, hal-hal seperti ini kita sangat prihatin karena mereka itu kalau ada atasan mereka buat apa-apa baik. Ketika nggak ada atasan, jangankan apa, mereka melayani orang aja perengat-perengut dan lain sebagainya. Kita coba kalau mental-mental seperti ini dengan kita yang dewasa aja begitu, gimana kalau dengan anak? Benar nggak? Nah, ini mindset yang harus dirubah saya kira. Bahwa saya di Komisi 4 sangat konsen Bu, yang terkait urusan-urusan masyarakat itu yang memang di dalamnya ada anak, kita ini tidak mengenal apapun. Karena saya katakan dengan kawan-kawan pun saya tidak peduli, karena yang gaji bukan mereka, kata saya, uang rakyat. Yang milih saya bukan mereka, yang milih saya rakyat. Saya tidak peduli sama pejabat-pejabat itu, karena yang milih saya rakyat kecil, saya harus membela rakyat kecil. Oleh karena itu mereka baik-baikin nggak apa-apa, nggak dibaikin nggak sayang. Benar Bu, besok mereka baik dan tidak baik sama saya nggak pengaruh, karena besok memilih atau tidak memilih saya masyarakat rakyat. Dan oleh karena itu kita berpikirnya harus ada dong di dewan itu keinginan harus membela rakyat. Jangan kemudian karena tekanan-tekanan dari berbagai pihak itu terus kemudian diabaikan pelayanan masyarakat. Nah ini buat saya nggak peduli gitu kan, walaupun memang saya banyak teguran-teguran bahwa kalau bisa bicara baik-baik aja katanya. Karena kalau baik-baik Bu hasilnya kadang kurang memuaskan.
enak buat saya, nggak enak buat yang lain. Nah, tetapi kenapa kita kadang butuh sesuatu yang cepat? Karena memang rakyat menunggu. Karena pada saat itu rakyat membutuhkan pertolongan kita, begitu. Dan oleh karena itu, besok saya menyarankan kalau ada diskusi ini lagi, pinta sampai detil orang dinasnya mau datang apa enggak. Pokoknya harus ada disposisi minimal kabin yang datang. Kalau perlu kepala dinas. Kalau saya bu rapat, kalau dinas yang nggak datang, saya bilang bubar aja ini rapat. Saya bilang, Bapak nggak pernah menganggap ini penting. Saya katakan begitu. Apa dinas pendidikan? Saya bilang ada sekdisnya. Pak, sampaikan ke kepala dinas. Kalau alasan cuma istrinya yang sakit, saya katakan dia masih bisa hadir karena istrinya masih punya saudara. Kecuali bapak kadisnya yang sakit. Saya katakan gitu. Kita juga kalau mau beralasan tidak hadir bisa Pak. Anak kita sumeng lah. Iya, adik kita sakit bisa aja. Kata saya. Sekarang begini bapak pilih bubar apa lanjut ini rapat. Untuk dia telepon kadisnya. Baru nggak lama setengah jam kemudian datang bu kadisnya. Baru kita lanjutkan. Saya berharap kepada semua di sini, kalau ada kesempatan sama Ibu Bupati kasih masukan, tolong kasih masukan. Karena memang penting masukan dari siapapun untuk mengingatkan dia, karena dia punya kekuasaan untuk mengingatkan SKPD. Kalau kita bu kadang mengingatkan, dia takut, tapi dia merasa aku nggak bakalan dipecat nantinya. Orang yang bisa menukar posisi gua bupati bukan anggota dewan. Nah, oleh karena itu saya di Komisi 4 sangat mendukung apabila pihak-pihak luar nanti mau mengadakan katakanlah gerakan yang mengingatkan untuk kebaikan kita semua. Sehingga kita tidak ada niat apapun, tidak ada niat misalkan untuk mencari keburukan dalam hal ini, tetapi demi kebaikan Kabupaten Bogor ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.